Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kacayano, saya mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, program studi PPG Teknologi Informasi dan Komunikasi, ingin melaksanakan ujian UKIN praktek pembelajaran. Terima kasih. Kita infonya berboncengan atau sendiri? Sendiri itu nubruk. Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Duduk kembali. Pak, saya cek lagi yang hadir. Siapa tahu ada yang bolos. Kira-kira yang nggak hadir, coba angkat tangan. Bisa atau enggak? Oh, nggak ada. Alfredo? Anung? Auli? Oh ya, PKL. Afik? Azahra? Bayu? Charlie? Denisa? Dika? Dia? Alip? PKL ya? Enggan? Erik? PKL? Farel? Galih? Jovan? Di? Jovan? Lilis? Maret? Mai? Melani? Nida? Sidik? Adinu? Nanda Sekti? Novendra? Novita yang sakit? Reni? Revaldi? Riki? Rohman? Rosani? Ya, PKL. Said? Tasya? Verga? Wahyu? Dan Saris. Untuk Saris tetap ke temannya. Bisa pindah ke situ. Perhatikan tulisan yang ada di depan hanya ada 1, 2, 3, 4 kata. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira sekolah itu menjamin untuk sukses atau tidak? Ayo, yang keras, yang semangat jawabnya. Kenapa sekolah kalau gitu? Ayo. Ada yang menunjang, ya itu salah satunya. Jadi sekolah itu memang tidak menjamin kalian untuk sukses. Yang menjamin untuk sukses itu adalah satu, diri sendiri. Yang kedua, apa? Ya, pun mungkin modalnya dari browsing. Ya minimal kan kalian tahu, oh ini komputer tombol powernya di sini. Itu salah satunya. Kemudian kalau nanti dapat panggilan tiba-tiba ada mikrotik, internetnya sebuah kantor atau toko kalian kerja itu rusak atau internetnya putus. Nah, minimal kalian nanti kan bisa tahu letak dari rusaknya itu di mana. Nah, sekarang silakan dibuka HP-nya, buka web daring. Silakan coba dikerjakan pretest.
Oh, itu koneksinya. Pakai mana itu? Data toh? Semuanya nggak bisa. Oh iya, internetnya mati. Ya. Jadi karena ada gangguan, pretesnya saya lakukan secara langsung saja untuk mengingat materi tentang dasar jaringan. Coba dari kelompok 1, salah satu harus bisa menjawab. Sebutkan satu IP kelas A. Ya. Ya, satu lagi. Ya. Ya. Sekarang kelompok kedua. Sebutkan IP kelas C. Ya, dua lagi. Ganti orang. Tetap yang sama. Ya, satu lagi. Coba sekarang kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, sini. Sebutkan 3 IP kelas B. Satu lagi. Ya. Coba sekarang kelompok 1, 2, 3, kelompok 4. Sebutkan IP kelas A, B, C. Masing-masing 1. Ya. Ya. Terus? Ya, kelas selanjutnya kelas C. Kelas D, bisa nggak? Ada. Ada nggak kelas D? Maksimal kelasnya apa? E. Berarti ya sana kelas D, satu saja. Kelas D apa? Kelas D. D. Ya. Satu IP saja, kelas D. Ya. Sekarang selanjutnya sebutkan salah satu subnet max yang tidak menggunakan 0. Subnet max yang tidak menggunakan 0. Ya. Subnet max ada berapa outlet kelompok itu? Ya, 4. Ya, sebutkan satu saja yang tidak mengandung 0. Saya ingat kamu. Ayo, Alfredo. 2048. Oh, 248. Satu lagi. Ya. Ya, itu tadi jawab. Titik 198. Enggan kalau ingin. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Titik 127. Ya, lanjut. 255, 255, 255, 240. 24.
10 ya. Kemudian yang ini kose belum. Sebutkan salah satu network address yang kamu tahu lengkap dengan prefiknya. Satu saja bebas. Ya. Bebas. Yang penting network address. 192.168.20.0/24. Ya, dah. Itu berarti semua sudah menguasai IP address. Untuk tujuan hari ini, jadi tujuan hari ini kita supaya kalian bisa untuk mengkonfigurasi gateway. Kalau sebelumnya itu hanya dulu VLAN, jadi sekarang kita ke gateway. Jadi mikrotik itu bisa koneksi dengan jaringan lain. Jadi bisa koneksi dengan internet dan lain-lain. Kemudian setelah mengamati, kalian bisa menguji. Jadi tidak hanya bisa setting. Kalau selama ini kan kebanyakan hanya bisa setting, kemudian koneksi internet, udah. Tapi nggak tahu di dalamnya itu apa. Jadi contoh, menguji di sini itu bisa menguji hasil kesuksesan berdasarkan kecepatan time-nya atau waktu ping. Itu contohnya. Kemudian setelah melakukan konfigurasi, menguji gateway, bisa membuat laporan. Jadi kalian nanti harus bisa melaporkan. Jadi dalam TKJ atau dalam dunia sekarang, kelemahan dari orang Indonesia itu kebanyakan bisa melakukan, bisa setting, ahli setting, tetapi tidak bisa mengungkapkan. Merasa? Paham apa yang dimaksud, tapi mau menjelaskan itu kesulitan. Itulah kelemahan orang Indonesia. Beda kalau orang luar negeri. Dia belum tentu bisa, tapi ngomongnya yang mahir. Maka ketika nanti diseleksi, ya yang dipilih yang ngomong. Karena ketika wawancara kerja, kalian nggak mungkin nunjukkan nyeting mikrotik, karena kan kelamaan. Yang penting kalian bisa bicaranya mengutarakan cara setting. Itu yang terpenting. Apakah itu nanti betul atau enggak, itu kan kalau ngomong itu nggak terlalu bisa dipastikan. Ya kalau praktek, misal kalian menjelaskan setting langkah masuk winbox, masukkan IP sekian-sekian, di situ kan kalian terlewat satu kata nggak masalah. Tapi ketika kalian praktek terlewat satu langkah, itu kan error. Nah, makanya kalian harus bisa praktek, harus juga bisa mengungkapkan. Jadi tadi di awal kalian harus bisa mengungkapkan, semisal ditanya buyut kalian, iki apa tanduk? Nah, itu kalian bisa menjawab, iki mikrotik lho Mbah, yut. Iki apa nduk? Ya, bisa jelaskan internet seperti apa, itu contoh. Kalau kalian bisa membuat buyut kalian mengerti mikrotik, bisa nyeting mikrotik, berarti kalian memang lebih hebat dari saya. Ya. Ini kan ya kecuali kalau buyutnya pernah sekolah di TKJ, walaupun dulu belum ada mikrotik, saya sekolah juga belum mengenal mikrotik zaman sekolah, karena mikrotik booming atau ngetren itu belum lama. Jadi ya sekitar 5 atau 8 tahun, jadi belum terlalu lama. Kemudian kembali lagi ke sini. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ulang, mikrotik itu berarti tujuan utamanya untuk apa? Tujuan kenapa ada namanya mikrotik? Ya, apa? Ya, sebisanya, nggak apa-apa. Nah, seperti tadi saya bilang, bisa membayangkan tapi nggak bisa merangkai kata-kata. Ya coba. Ya kecuali kalau Saris merangkai kata-kata kegelisahan, atau Jovan merangkai kata kadung jeru. Bisa Jovan? Nanti mau. Cidro neh Jo. Kak kelihatannya Cidro lagi. Gimana? Bisa menjelaskan mikrotik? Setahu kamu mikrotik itu apa? Coba Sada. Apa? Ya kan pernah praktek.
isinya apa saja di situ yang kamu masukkan di mikrotik? Yang di sini. Iya. Di Winbox, di tampilan Winbox. IP. Terus? Nama. Ada IP. Melanie, di Winbox itu yang kamu masukkan apa? Awas, kabel. Ya, IP. Terus nama. Charlie. Apa yang dimasukkan di Winbox ketika setting? Apa? IP. Ya. Mbak Lilis? Apa? Ya, DNS. DNS itu bentuknya berupa IP lagi. Coba, jadi di dalam mikrotik itu yang dimasukkan kan pasti IP. Jadi apapun yang kalian klik itu pasti masukkan angka. Makanya tadi di awal saya pasti tanya tentang IP. Kalau tidak menguasai IP address itu pasti kesulitan untuk konfigurasi mikrotik. Ya, contoh tidak tahu membedakan mana network, mana broadcast, kemudian mana kelas. Nah, itu yang disebut dengan penguasaan IP address. Nah, sekarang silakan lihat di depan. Ada yang tahu maksud dari tampilan di depan? Yang bisa coba angkat tangan? Ya, Gan? Nah, depannya kayaknya bisa. Maksudnya, sepengetahuan kamu, yang saya tampilkan ini menjelaskan apa? Nah, hangop. Ya, yang keras, ingat? Ya, salah satunya itu. Apalagi? Apa? Noven? Di berbagai pot harus berbeda jiran. Ya, itu. Jadi, yang saya tampilkan intinya seperti yang disampaikan oleh Novendra, bahwa ketika kalian setting mikrotik, itu IP di setiap pot itu harus beda network. Semisal di sini contohnya, itu kan ada warna-warni, jadi warna itu mewakili portnya. Nah, contoh yang sebelah kanan ini IP-nya harus semisal contoh 192. Nah, ini yang lain itu harus beda. Caranya paling mudah. Jadi ini contoh yang paling mudah. Kalau yang paling sulit ada lagi pakai slash 30, nanti depannya sama, yang beda hanya oktet keempat. Itu juga bisa. Jadi ini contoh yang paling sederhana. Intinya ketika konfigurasi mikrotik itu tiap port itu harus beda. Jadi harus beda networknya. IP otomatis beda. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Karena sering kejadian settingnya itu semuanya dibuat satu network. Semua dibuat 192 atau 6801. Satunya 02, 03 dan seterusnya. Itulah yang membuat nanti error koneksinya. Jadi paling mudah seperti yang ada di depan, itu harus bedakan tiap port namanya apa di Winbox tampilannya? Ya, Ether. Nah, itu yang harus diganti, harus dibuat beda network. Nah, sekarang silahkan buka Winbox-nya yang ada di komputer.
Kalau sudah terbuka, langkah pertama silahkan masukkan IP address terlebih dahulu untuk header 1. Sudah? Yang kalian masukkan IP-nya 192, berarti di sini kan sudah diketahui gateway-nya 192.168.1.1. Berarti yang mikrotik kalian berapa? Harusnya 1.1 sampai 2 sampai 254. ya 2 sampai 254 supaya tidak konflik dengan depan dan dengan yang lain. Gunakan absen plus 10. Ya, berarti kalau absen 1 IP-nya berapa? 11. Kalau absen 5, 15. Kalau absen 35 berarti 45. Sudah? Saya nambahnya 2, kalau yang atas ini dihapus, yang bawah buat enggak jadi. Tadi yang atas dihapus, yang bawahnya ini juga ikut hapus. Paling grogi itu. Sudah, untuk menguji, berarti kita gunakan apa untuk menguji koneksi? New terminal. Ini IP-nya kan absen loh Pak. Terus yang oktet keempat itu berapa? Ya itu. Ini ngeping ke atas atau? Ya itu. Ping ke gateway dulu. Ya jangan lupa pingnya. Berarti yang absen itu cuma ditaruh oleh oktet keempat. Iya no. Yang ketiga itu 1. Ya tetap 1. Ingat harus satu network dengan yang di depan. Karena slash-nya 24, berarti yang harus tetap sama itu adalah oktet 1, 2, dan 3. Yang berubah oktet ke 4. Gimana? Sukses, Ping? Yang belum sukses? Yang sudah? Coba angkat tangan. Ya, yang sudah. Ya. Sudah? Sekarang tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Ini. Tapi sudah bisa di sini. Enggak tampil apa? Belum berubah. Header 1. Ya, coba. Itu kan ada tulisan pengujian mikrotik. Nah, itu ngerjakan yang mana? Yang bawah. Yang bawah. Itu dibaca di atas. Nah, ini berarti
pengujian mikrotik ini dari mikrotik ujinya. Nah kalau ini dari CMD gitu. Nah itu dilihat time-nya berapa? Yang berhasilnya 1. Yang berhasil. Itu yang dibaca yang itu berhasil berapa? 1. Ya itu yang ditulis. Itu 0. Ya. Iya 0. Ya. Itu 0 ms. Itu jika tidak ada gagal. Jika gagal koneksi ditulis. Tulis ini aja. Ini kan milisekon. Ya tulis berapa itu? 0 kan? Ya tulis 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari setting mikrotik. Ya, yang pertama konfigurasi mikrotik. IP address gateway yang ada di mikrotik saya adalah 192.168.1.1 dan IP address enter 1 ada 192.168.1.44. Itu adalah IP saya. Terus yang selanjutnya IP address enter 2 172.168.10.1. Terus selanjutnya konfigurasi di Windows. IP address di Windows saya adalah 172.168.10.2. Subnet masnya 255.255.255.0 dan gateway-nya adalah 172.168.10.1 dan DNS-nya saya isi dengan 8.8.8.8. Selanjutnya di pengujian di mikrotik saya, Lanjut. koneksi gateway saya saat melakukan pengujian kecepatannya 0 milisekon. Dan saat melakukan pengujian ke web server error karena internet sedang trouble. Begitupun ke DNS dan juga ping ke Google. Selanjutnya koneksi ke IP mikrotik satu teman, saya mengeping ke IP 3, hasilnya 0 milisekon. Selanjutnya pengujian di Windows. Saat saya koneksi ke gateway Windows, kecepatannya adalah kurang dari 1 milisekon. Yang selanjutnya saya koneksi ke gateway utama, juga kecepatannya kurang dari 1 milisekon. Dan saat koneksi ke web server juga terjadi error karena internet sedang trouble. Begitu juga ke DNS dan koneksi ke google.com. Selanjutnya koneksi ke IP mikrotik satu teman, saya juga ngeping ke Dika, hasilnya adalah kurang dari 1 milisekon. Selanjutnya pengujian YouTube ya tidak sukses karena tidak ada koneksi internet. Sudah, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan dan sudah kami praktekkan. Yang pertama, konfigurasi mikrotik. IP saya 192.168. IP gateway 192.168.1.1 dan IP ether 1 atau IP saya 192.168.1.22. Kemudian IP address ether 2 172.16.0.1. Kemudian konfigurasi Windows.
IP address 172.16.0.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau kelas C. Gateway 172.16.0.1 dan DNS 8.8.8.8. Pengujian di mikrotik. Koneksi ke gateway 0 milisecond. Koneksi ke web server tidak bisa karena sedang error. Koneksi ke IP DNS no root. Koneksi ke Google invalid value karena jaringan sedang error. Koneksi ke IP mikrotik satu teman dengan IP 192.168.1.40 dengan hasil 0 milisecond. Windows. Koneksi ke gateway Windows kurang dari 1 milisecond. Koneksi ke gateway utama kurang dari 1 milisecond. Koneksi ke web server tidak bisa karena juga masih error. Koneksi ke IP DNS unreachable. Koneksi ke google.com tidak bisa. Koneksi ke IP mikrotik satu teman unreachable. Pengujian YouTube tidak bisa karena tidak memiliki internet. Ya wes, dikumpulkan. Oh, sudah. Yang tadi dikumpulkan. Karena ini tadi webnya juga masih error, jadi tadi mengadakan yang namanya post test atau kelanjutan dari pretest tadi. Sekarang kira-kira ada yang bisa menjawab ini atau tidak? Ya, silakan. IP-nya adalah 10.2.3.2. 10. Ya. Yang lain? Ada lagi? Silakan. Yes, berapa? Titik berapa? 3. Yang lain? Siapa? Siap? Berapa? Ya, jawabannya yang betul tadi. Yang angkat tangan? Oh, kabel. Jadi jawabannya yaitu 10, 2, 3, titik, 2. Karena size-nya adalah 30. Selain 30 itu hanya bisa untuk 2 komputer atau 2 IP, yaitu 1 dan 2. Kalau 3 itu sudah termasuk broadcast. Kalau 4 network. Kemudian bisa lagi baru 5 dan 6. 7 broadcast, 8 network, bisa lagi 9 dan 10. Kemudian dari kegiatan hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan dari permasalahan atau apa yang kalian temukan tadi? Ya, yang tadi yang praktek. Apa, kan? Apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan hari ini? Ya? Ya, pentingnya kerjasama dalam tim. Kalau tidak kerjasama, pastinya juga bingung. Walaupun tadi ini masih belum sukses, mungkin kerjasamanya juga sudah baik. Yang sini tadi masalahnya adalah kerjasama timnya bagus, tetapi ada tim lain yang menggunakan IP-nya dari siapa sih? Kelompok 4. Jadi tadi ada kelompok 4 yang menggunakan IP-nya si komputer depan. Yang lainnya, selama praktek tadi, apa yang bisa diambil kesimpulan? Apa? Tadi ketika ada masalah, solusinya apa? Ketika ada sebuah masalah, contoh tadi yang belakang, tadi masalahnya apa, solusinya apa? Yang belakang tadi. Tadi masalahnya apa atau diapakan? Gitu aja. Apa? Ya, tadi yang sana masalahnya IP-nya antara Windows dengan mikrotik itu sama persis.
belakangnya sama-sama 7. Jadi itu sering terjadi kesalahan. Kemudian kalau yang nggak bisa ping Google lain-lain karena memang jaringannya sudah bermasalah. Udah, sekarang silakan dipimpin berdoa dan bisa berulang. Yang memimpin silahkan Alfredo memilih siapa yang maju. Siapa? Jovan, silakan. Silakan dari situ dipimpin berdoa saja. Doa boleh nggak? Doa boleh. Doa mulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Udah, selamat siang. Hati-hati di jalan.